Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinema Inspirasi dimanapun Anda berada. Tahukah kalian, dari sekian banyaknya mukjizat Nabi Muhammad SAW, satu di antaranya ialah mampu membelah bulan menjadi dua bagian. Bagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah supaya memperlihatkan tanda bukti nyata kepada mereka atau mukjizat, sehingga Rasulullah pun kemudian memperlihatkan kepada mereka, yaitu bulan terbelah menjadi dua bagian, sehingga Gunung Hira itu mampu dapat mereka lihat di antara belahan bulan. Dikisahkan peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban. Dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan bahwa pada masa itu terdapat seorang raja yang sangat fanatik. Ia menyembah berhala, yaitu Habib bin Malik dari Syam. Suatu ketika sang raja pun mendapat surat dari Abu Jahal tentang ajaran baru yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sang raja membaca surat dari Abu Jahal, kemudian sang raja pun merasa penasaran dan ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu sang raja pun membawa sekitar 12.000 pasukan menuju ke Mekah. Saat sang raja dan pasukannya sampai di Al-Aqtah, yaitu perbatasan Mekah, kemudian sang raja mengutus pasukan khususnya, pasukan kepercayaannya itu untuk memberitakan kepada Abu Jahal bahwa mereka sudah tiba di sana. Lalu sang raja pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada tempat Abu Jahal yang minta. Sesampainya di sana, kemudian sang raja bertanya kepada Abu Jahal tentang Nabi Muhammad SAW. Namun saat sang raja bertanya, justru Abu Jahal mengalihkan pembicaraan. Bahkan Abu Jahal meminta agar raja tidak menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Namun dari itu, justru sang raja semakin penasaran. Pada waktu yang bersamaan, ternyata ada seorang dari Bani Hashim menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad sejak kecil itu merupakan anak yang dikenal anak yang dapat dipercaya, jujur, dan memiliki akhlak mulia. Ia mulai menyebarkan agama barunya, yakni agama Islam, yang tentunya berbeda dengan agama nenek moyang mereka atau leluhur mereka. Mendengar cerita itu, kemudian sang raja meminta kepada pasukan khususnya untuk menjemput Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika Nabi Muhammad SAW tidak mau, raja minta untuk dipaksa agar mau bertemu dengan sang raja. Kemudian utusan sang raja pergi menemui Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun menerima panggilan sang raja. Kemudian pergilah Nabi Muhammad SAW didampingi istri tercintanya, yakni Siti Khadijah, dan sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di sepanjang perjalanan ini, Siti Khadijah pun menangis histeris karena kekhawatiran akan keselamatan suaminya. Bahkan kekhawatiran itu tidak hanya dirasakan oleh Siti Khadijah, tetapi juga dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW saat bertemu dengan raja yang fanatik itu. Setelah menempuh perjalanan, kemudian tibalah Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Di sana Nabi Muhammad disambut sangat hangat. Beliau dipersilakan duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas. Ketika beliau duduk, terpancarlah cahaya dari wajah Rasulullah yang begitu indah dan memukau, sehingga membuat orang-orang yang hadir merasa takjub dan terpukau, bahkan terpesona dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada waktu yang sama, raja tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mukjizat yang bisa diperlihatkan oleh Nabi Muhammad, karena sang raja tahu bahwa nabi-nabi terdahulu juga memiliki mukjizat yang luar biasa. Mendengar pertanyaan sang raja, kemudian Nabi Muhammad pun mempersilakan sang raja untuk mempertanyakan mukjizat apa yang ingin dia lihat. Kemudian sang raja minta kepada Nabi Muhammad untuk membelah bulan menjadi dua bagian, kemudian menurunkan bulan ke bumi dan
masing-masing belahan itu dimasukkan ke lengan kiri dan kanan Nabi Muhammad, kemudian disatukan kembali dan dikembalikan kepada tempatnya itu di langit. Saat itu sang raja telah berjanji kepada Nabi Muhammad, jika Nabi Muhammad mampu memenuhi permintaan sang raja, maka sang raja akan beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam. Abu Jahal yang mendengar hal itu merasa sangat senang karena dia yakin bahwa Nabi Muhammad tidak mampu melakukannya, sehingga momen itu akan dijadikan sehingga jika Nabi Muhammad tidak mampu memenuhi permintaan raja, maka dia akan itu menjadi kesempatan Abu Jahal untuk meragukan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian setelah mendengar permintaan dari sang raja, kemudian Nabi Muhammad SAW menuju ke Gunung Abi Qubais dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah berdoa di sana. Diceritakan bahwa gunung tersebut berdekatan dengan Masjidil Haram dan berada searah dengan Hajar Aswad atau berdekatan pula dengan Bukit Safa. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya untuk kemudian berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan sang raja. Tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang lain, datanglah malaikat Jibril dan 12.000 malaikat. Mereka menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Para malaikat itu mengatakan bahwa mereka senantiasa akan mendampinginya, bahwa Allah telah menetapkan keputusannya sejak zaman azal. Para malaikat meminta Rasulullah untuk menemui sang raja untuk membuktikan kerasulannya, karena hanya Allah yang mampu mengendalikan matahari dan bulan dan siang dan malam. Selain itu, malaikat juga menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sang raja memiliki putri yang cacat, tidak memiliki kaki, tangan, dan buta. Namun Allah telah menyembuhkan putri raja itu, sehingga ia kini bisa berjalan, meraba, dan melihat dengan sempurna, sebagai tanda kekuasaan dari Allah SWT dan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ketika Rasulullah menemui sang raja, matahari pun mulai terbenam dan menjadikan suasana semakin remang-remang. Setelah beliau selesai berdoa, bulan pun terbit dengan cahaya yang terang. Lalu terbelahlah 2 bagian bulan itu dengan 2 jarinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pun memberikan isyarat kepada bulan agar kedua belahannya itu turun ke bumi, dan masing-masing belahannya itu masuk ke dalam lengan kiri dan lengan kanan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Nabi Muhammad kemudian mengeluarkan potongan bulan itu dari lengannya dan menyatukan kembali. Kemudian peristiwa ini pun membuat kaget semua orang yang hadir. Mereka terkagum-kagum. Begitu indahnya rembulan yang dengan penuh cahaya ada di tangan manusia yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Di saat yang bersamaan, kemudian bulan pun mengeluarkan suara dengan membacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad SAW, semua orang pun sangat terkejut karena yang mereka saksikan bukanlah mimpi, tetapi kenyataan. Sang raja yang fanatik itu, yaitu Habib bin Malik, menyadari bahwa keajaiban ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa, bahkan termasuk ahli dalam sihir. Namun hati sang raja masih ragu. Ia kemudian ingin menguji mukjizat Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum sang raja berkata, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata pada sang raja bahwa putrinya yang cacat sekarang sudah sembuh atas izin dari Allah SWT. Bahkan kini sudah menjadi sempurna. Sang raja pun semakin kaget. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui hal itu? Karena selama ini sang raja telah menyembunyikan putrinya yang cacat itu dari orang lain, kecuali hanya diketahui oleh orang dekatnya. Ketika mendengar hal itu, sang raja pun sangat bahagia. Kemudian sang raja mengajak penduduk Mekah untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Ketika tiba di istana, putrinya menyambut dengan mengucapkan syahadat dan tubuhnya kini sempurna. Menceritakan bahwa dalam mimpinya didatangi seorang pria memberitahukan bahwa ayahnya telah memeluk agama Islam dan jika ia ingin menjadi muslimah, tubuhnya akan sempurna setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendengar perkataan sang putrinya itu, kemudian sang raja bersujud syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Di sisi lain, sang Abu Jahal yang melihat hal itu justru menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu merupakan sihir. Bahkan Abu Jahal semakin marah. Hingga sebagian dari mereka ada yang masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun ada sebagian juga yang memeluk agama Islam. Mekah itu pun kemudian sepakat untuk menemui orang-orang yang pulang dari perjalanan. Pasalnya mereka ingin bukti lain atau saksi mata kejadian yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu. Mereka kemudian bergegas menuju perbatasan Mekah. Tibalah rombongan pertama yang melintas dari luar kota. Kemudian orang Mekah itu bertanya, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan pada perjalanan kalian? Kemudian rombongan itu pun menjawab, ya, pada suatu malam lalu kami melihat bulan terbelah menjadi 2 bagian dan saling menjauh satu sama lain. Kemudian keduanya bersatu kembali. Mendengar jawaban itu, sebagian dari kaum Quraisy itu ada yang mulai beriman, namun sebagian juga ada yang masih ingkar. Sehingga kisah ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Qamar ayat 1-3 yang berbunyi, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir, yang artinya hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka atau kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda atau mukjizat dari Nabi Muhammad, mereka berpaling dan berkata itu adalah sihir. Dikatakan secara terus-menerus, dan mereka juga mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Sahabat Sinema Inspirasi, begitu besar kuasa Allah SWT dengan adanya kisah Nabi Muhammad mampu membelah bulan telah membuktikan atas kebesarannya. Allah telah menghendaki segala sesuatu yang ia hendaki untuk hambanya yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita selalu mendapatkan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan serta mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin.